Hai semuanya, halo selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Eh, kita juga tetap harus jaga protokol kesehatan, kemanapun kita berada, kita tetap patuhi aturan pemerintah. Dan eh, thank you buat kakak-kakak, kakak Aldo, kak Epen, kak Cynthia yang telah membawain pujian kita hari ini. Dahsyat, setiap bakat yang kalian punya, kalian pasti akan di-upgrade lagi sama Tuhan. Thank you ya. Kita mau mulai sharing kita. Kakak akan buka dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you Tuhan buat hadiratmu Tuhan yang menjamah kami hari demi hari. Penyertaan-Mu selalu ada kepada kami. Kau yang berikan kami hikmat Tuhan untuk kami bisa menjalani hidup kami bersamamu. Tuhan, sebentar lagi Febri akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sharing Febri Tuhan yang Febri sampaikan. Semoga apa yang Febri sampaikan, sharing ini Tuhan bisa tersampaikan dengan baik Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkannya, agar nama Tuhan bisa selalu dimuliakan, agar kami bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami tidak salah jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan percaya Tuhan ada menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tema kita hari ini masih tentang iman, dan kakak akan membawa judul tentang iman saya dan masa depan saya. Nah, di sini kakak mau sharing sedikit aja untuk tentang iman. Nah, kakak langsung ke ayat ya. Kakak langsung mau buka ayat, buat kita bisa buka Alkitabnya yang di rumah, atau yang mau nyatet boleh sambil dicatat supaya bisa diulang kembali nantinya. Nah, ada di Lukas 18 ayat 8. Ayat ini harusnya sangat mengena sih buat kita, karena kita baca dulu deh. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan buat kita semua. Kalau bisa, ini harus sering jadi rema buat kita. Kalau Tuhan nanti datang kedua kalinya, masih adakah iman kita kepada Dia? Setiap hari ini harus menjadi rema sih menurut kakak, karena kita harus jangan sampai salah jalan gitu. Kita jangan sampai salah mengimani uh, sosok Tuhan kita. Kita harus ingat kalau ada sosok Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita. Dia yang akan bawa kita kepada Bapa nanti, kita akan hidup di surga. Nah, dalam perjalanan kita harus ingat kalau iman kita hanya kepada Dia. Kita nggak boleh lunturkan iman kita. Kita nggak boleh lupa gitu kalau dia adalah jalan kita. Nah, di sini kakak hanya mau mengingatkan kita supaya kita tidak lari, kita tetap fokus kepada Tuhan kita sebagai juru selamat kita yang kita imani. Nah, karena gini loh, kita mengimani itu bukan karena kita hebat. Tuhan mau menyelamatkan kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa melakukan mukjizat, bukan karena hal-hal besar apa yang kita bisa lakukan sehingga Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan sudah terlebih dahulu. Kemarin juga kita telah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita sebagai hari Paskah. Nah, di sini Tuhan telah menyelamatkan terlebih dahulu, dan buat kita yang mau percaya kepada Dia, mengimani Dia, kita juga akan selamat bersama Dia. Nanti kita akan ada di kerajaannya gitu. Nah, di sini kakak mau bilang kepada kita semua kalau ketika kita mengimani Dia, kita bisa melakukan mukjizat. Jadi bukan karena kita bisa melakukan hal besar, makanya Tuhan menyelamatkan kita, tapi karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyelamatkan kita, makanya kita bisa melakukan hal-hal besar bersama Dia. Karena kita sebenarnya tidak bisa melakukan hal-hal yang besar dengan diri kita sendiri. Kita bisa melakukan itu semua, kita telah melalui banyak masalah, melewati masalah, menyelesaikan masalah, itu karena ada bersama Tuhan. Kita dibantu, karena nggak ada manusia yang kuat dengan mengandalkan dirinya sendiri. Yaitu makanya kita harus mengandalkan Tuhan, Juru Selamat kita, karena selama kita hidup di bumi, kita menjalani hidup, kita harus mengandalkan Dia, karena tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Makanya tetap selalu percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di sini apa sih
iman menurut Alkitab yang kakak bawain di sini dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu tidak terlihat, tidak bisa disentuh juga. Jadi susah sebenarnya, tapi ya itulah iman. Karena kita tidak melihat, kita tidak bisa memegang, tapi kita percaya gitu kalau Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa gitu. Makanya buat kita semua, kita mari merenungkan apa yang Tuhan pernah lakukan kepada kita. Karena dari situlah kita bisa melihat Tuhan. Karena kita nggak bisa melihat Dia secara langsung. Kita hanya bisa tahu Dia dari ketika kita berdoa sama Dia, kita bisa ngobrol. Makanya buat kita jangan lupa juga untuk berdoa setiap hari. Jam-jam doa kita yang nentuin. Ada yang kalau kakak sih biasanya pagi dan malam. Ketika kakak bangun tidur, kakak minta bantuan Tuhan untuk pimpin aktivitas kakak hari ke depan ini, satu hari ini. Dan ketika malam, kakak berdoa untuk saya thank you sama Tuhan untuk apa yang kakak telah laluin, apa masalah yang ada. Kakak minta maaf sama Tuhan ketika ada kesalahan-kesalahan yang kakak lakukan satu hari ini. Supaya kakak tetap bisa fokus sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena itu tadi kembali kakak nggak mampu untuk hidup sendirian, menggunakan kekuatan kakak sendiri. Di sini iman itu dasar dari segala sesuatu, karena iman kita tadi itulah dasarnya. Kita percaya sama Dia. Setelah kita percaya sama Dia, kita bisa melalui semua kegiatan kita yang kita mungkin merasa, aduh, aku bodoh nih, nggak bisa belajar. Tapi percayalah kalau kita mengandalkan Tuhan, yang kita rasa kita bodoh, kita bisa jadi melalui itu. Kita bisa melalui, pasti nanti kalian akan berpikirin, kok aku jadi bisa ya ngerjain ujian ini, padahal aku nggak pintar-pintar banget. Itulah gunanya iman. Jadi iman juga bukan tidak bertindak ya. Kita beriman sama Tuhan, tapi kita juga harus tetap belajar. Karena di saat kita belajar, Tuhan bantu untuk kita bisa menyerap materi-materi yang kita pelajari tadi. Ketika ada ujian, ada tugas, kita bisa menyelesaikannya. Sehingga kita bisa mendapat nilai yang baik. Dan iman itu menurut kakak, simpelnya gini deh. Iman itu sama dengan percaya, walaupun tidak melihat, dan walaupun kadang tidak dapat dimengerti gitu. Kadang susah dimengerti. Jadi, tapi kita percaya gitu kalau Tuhan adalah juru selamat kita. Jadi, mari kita berjalan bersama, kita belajar bersama untuk kita bisa mengerti Tuhan itu apa sih, siapa, dan bagaimana. Makanya itu kita mendengarkan firman setiap hari. Dari situ kita bisa mengerti akhirnya nanti Tuhan itu siapa sih, yang kita imani itu siapa sih gitu. Makanya kita saling ngobrol ketika nanti selesai ibadah ini juga, kita satu sama lain saling bertanya gitu apa yang kita tidak mengerti dari firman-firman Tuhan yang kita baca, supaya kita juga tidak salah arti nantinya untuk setiap firman yang kita baca tadi. Nah, di sini kakak mau fokus ngebahas tentang yang bukan iman gitu. Apa aja? Kalau iman itu adalah percaya walaupun tidak melihat tadi. Yang bukan iman apa? Yang bukan iman itu kakak di sini pilih ada 4. Yang bukan iman itu bukan perbuatan. Artinya apa? Kita tidak melakukan sesuatu untuk iman, tapi karena kita beriman kepada Tuhan kita, sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang besar nantinya. Karena tanpa iman kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar gitu. Ada banyak orang ke gereja, tetapi dia belum percaya sama Tuhan. Dalam arti gini loh, banyak orang yang hanya ke gereja, tapi sebenarnya dia nggak percaya sama Tuhan, atau dia belum percaya banget sama Tuhan. Dia belum punya iman sama Tuhan. Tapi ya dia ke gereja. Ya ada yang pelayanan, tapi sebenarnya dia belum tahu
iman dia kepada siapa sebenarnya, atau eh gini loh, semoga ini nggak ada di kita ya, tapi kalaupun ada, ya kita bisa kembali tahu siapa yang harus kita percayain. Tapi eh, kakak pernah menemuin, dan kakak juga dulu belum terlalu yakin sama Tuhan. Maksudnya ketika kakak gereja, zaman kakak masih sekolah minggu, ya kakak ke gereja aja gitu. Karena apa? Karena disuruh orang tua. Karena apa? Karena ngeliat teman pergi ke gereja waktu itu. Nah, sebenarnya kakak belum terlalu ngerti kenapa harus ke gereja. Nah, ketika kita sekarang sudah makin dewasa, kita harusnya sudah tahu kenapa kita harus ke gereja. Jangan sampai kita ke gereja hanya karena dipaksa orang tua. Jangan sampai kita mendengarkan sharing di hari Minggu kita ini dari YouTube hanya karena dia absen gitu, ditanyain. Ah, nanti kalau ditanyain aku belum nonton, nggak enak. Nanti kalau ditanyain aku belum dengerin sharingnya, nggak enak. Nanti malu, bla bla bla. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, maulah mendengarkan firman, maulah pergi ke gereja nanti kalau udah offline, karena kita mengerti siapa yang kita yakinin, yang kita imanin, yang kita percaya. Jadi itu berasal dari hati kita, supaya tidak ada kebohongan gitu di kita dan Tuhan. Jadi kita melakukannya karena kita percaya. Jangan sampai kita melakukan semua ini, tapi kita nggak percaya sebenarnya sama Tuhan kita itu. Yang kedua itu iman bukan perkataan. Jadi bukan jangan sampai gini loh. Orang yang kita khotbah atau kita cerita tentang Alkitab, firman Tuhan, tapi kita juga masih belum percaya sama dia, karena sangat banyak orang yang ngobrol tentang firman Tuhan, tapi masih nggak percaya juga sama Tuhannya sendiri gitu loh. Gimana ya? eh Kita sebenarnya nggak kenal siapa Tuhan itu, dan kita sebenarnya belum mempercayain dia, tapi kita bisa ngomong Tuhan, Tuhan seperti ini, seperti ini. Padahal kita sendiri sebenarnya nggak meyakinin itu, belum mengimaninya. Itu sangat bohong kan akhirnya apa yang kita ucapkan. Jadi buat kita percaya, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, nanti juga kita akan dipakai Tuhan untuk bisa ngomong sama orang melalui sharing begini. Mungkin nanti untuk kita yang masih sekolah, ada teman kita yang bingung dia tentang imannya, tentang aduh, aku Kristen tapi masih Kristen KTP gitu, masih belum tahu. Nah, disitulah saatnya kita sharing tentang firman Tuhan pernah aku dengar begini. Jadi kita kalau beriman sama Tuhan Yesus, jangan sampai kita salah gitu untuk memilih Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus, aku juga bisa sampai di sini, aku bisa dapat nilai terbaik, aku bisa begini, semuanya karena Tuhan. Jadi perkataan kita itu karena pengalaman kita, bukan apa karena kita ketahui gitu. Yang ketiga, iman bukan harapan. Harapan bisa hancur, harapan kita bisa sirna begitu aja, tapi iman nggak akan sirna walaupun doa kita belum terjawab, tapi kita tetap masih percaya sama dia. Jadi jangan sampai iman kita itu seperti harapan, karena iman bukanlah harapan. Harapan gini, aku berharap nanti siang bisa makan ikan salmon gitu. Tapi ketika siang nggak bisa makan ikan salmon, pasti kita jadi kecewa. Aduh, kok nggak bisa makan ikan salmon sih gitu. Nah, tapi kalau kita beriman, kita berdoa, doa kita itu belum terkabul. Kita tetap harus bisa percaya sama dia. Karena apa tadi? Iman itu kita percaya walaupun kita belum melihat, belum mengerti, belum menerima jawaban dari doa kita. Karena yang kita tahu juga, nggak semua doa kita dikabulin sama Tuhan. Tuhan bukan kayak apa ya, kayak jin-jin atau kayak eh, yang kita lihat, aku akan mengabulkan 3 permintaan kamu gitu. Kita kasih, dikabulkan dengan sekejap. Enggak, Tuhan enggak begitu. Karena Tuhan juga menjawab doa kita supaya kita juga belajar gitu. Jangan ketika kita minta ini Tuhan kabulin kita, itu bukan Tuhan namanya. Itu penyesat kalau menurut kakak. Jadi kita percaya walaupun kita berdoa untuk satu hal dan hal itu belum terjawab. Kakak pernah tahu kalau mungkin Tuhan tidak akan jawab untuk doa kita itu, atau Tuhan bilang tunggu,
belum waktunya, atau juga bisa langsung dijawab sama Tuhan. Dalam arti kakak pernah berdoa untuk sederhana, untuk sakit kakak waktu itu sakit apa ya? Kalau nggak salah kayak flu gitu deh. Nah, kakak berdoa untuk penyakit kakak sendiri, walaupun penyakitnya mungkin ringan, tapi nggak tahu kenapa menurut kakak itu ajaib sih ketika kakak berdoa untuk penyakit yang kakak anggap sepele juga bisa sembuh gitu di hari itu juga. Nah, itu adalah doa yang instan juga. Ada Tuhan jawab langsung ketika kita berdoa untuk orang sakit, 1-2 hari atau seminggu ke depan bisa jadi orang itu langsung sembuh untuk doa kita itu tadi. Ya bukan karena kitanya juga, tapi karena iman kita dan iman dia dan Tuhan kabulkan. Nah, jangan sampai iman kita itu seperti harapan kita yang gampang kecewa, yang gampang apa sih namanya? Akhirnya jadi nggak percaya lagi. Jangan sampai iman kita tetap harus kuat karena Tuhan kita itu dahsyat. Jangan sampai iman kita tertukar oleh harapan. Yang keempat, empat ya. Oh iya, empat, iman bukan kalau. Jadi kita beriman sama Tuhan. Aku mau beriman sama Tuhan kalau apa? Kalau nanti nilaiku bagus, baru aku mau percaya sama Tuhan. Aku mau ke gereja nanti kalau aku bisa dapat ranking 1. Nanti aku mau ke gereja kalau dikasih uang jajan. Aku mau ke gereja kalau gerejanya udah jadi bagus. Jangan sampai kita melakukan iman kita menjalani iman kita kalau nunggu kalau gitu. Kayak itu kekanak-kanakan banget nggak sih gitu. Makanya kita sekarang sudah menuju lebih dewasa. Kita bertumbuh bersama Tuhan di dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan perkara-perkara besar ke depannya nanti bersama Tuhan kita. Agar setiap apa yang Tuhan percayakan bisa kita jalankan dengan baik. Jadi kakak di sini mau kita tetap bisa beriman kepada Tuhan bukan karena perbuatan. Kita punya iman bukan karena perbuatan kita. Jadi bukan karena kita hebat. Dan kita memiliki iman bukan karena perkataan kita jago. Kita memiliki iman bukan karena kita memiliki harapan, tapi karena kita memiliki iman. Kita beriman bukan karena kalau kita dijawab doanya, kalau kita dikasih nilai yang terbaik, kalau kita diberikan sesuatu hal yang kita mau, tapi kita beriman karena hanya kepada Dia kita bisa selamat, hanya kepada Dia jalan satu-satunya untuk kita bisa mendapatkan surga nanti. Jadi kita beriman karena kita nggak melihat Dia, tapi kita percaya kalau Dia adalah juru selamat kita. Jadi kesimpulannya, kakak mau kita bisa sama-sama mengoreksi, saling mengoreksi, supaya kita tetap bisa mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia adalah kekuatan kita. Tanpa Dia kita tidak mampu melalui hari-hari kita, melalui ujian-ujian di dalam kehidupan kita, ujian di sekolah, tugas-tugas kita. Kita percaya hanya Dialah sumber pengharapan kita. Oke, sharing kakak sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung kontak kakak, bisa langsung DM supaya kita bisa sharing lagi, supaya kita bisa saling mengingatkan. Kalian juga boleh mengingatkan kakak ketika kakak mungkin sudah sedikit salah jalur. Kalian bisa, kak gini. Kita saling lah, nggak ada yang lebih hebat. Kita sama-sama berjalan untuk menuju Tuhan Yesus supaya kita menjadi serupa seperti Tuhan kita. Oke, selamat hari Minggu. Kita tutup dalam doa dulu ya. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you Tuhan buat sharing yang Febri bisa sampaikan, Tuhan. Semoga apa yang Febri sampaikan ini bisa diterima dan bisa menjadi berkat Tuhan buat kami semua. Kami akan percaya Tuhan, Kau yang pakai kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan di kehidupan kami hari demi hari. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan di kehidupan kami. Kami percaya tanpa-Mu kami tidak bisa melalui semua ini.
Kami hanya mau berjalan bersama-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Tidak ada Allah lain yang lebih hebat, dan karena hanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Thank you Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari virus-virus yang ada di luar sana. Kau yang berkati Tuhan setiap kami yang sekolah Tuhan. Kau berikan kami kepintaran, Kau berikan kami hikmat untuk kami bisa belajar lebih baik lagi, untuk kami bisa melakukan yang terbaik ke depannya bersama-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.